cantik ya make kameranya. Cantik dong. Ya. Sebenarnya seberapa penting self Iya. love harus butuhkan tiap orang? Ya menurutku self love itu sangat penting karena bayangin nggak sih Mek, kalau misal kamu nih ya apa namanya, sering kan kita tuh pengen terlihat baik di depan banyak orang, pengen terlihat apa ya, natural gitu. Nah kalau misal kita belum punya self love itu tuh bakalan susah. Kenapa? Karena kadang kita Benar, tuh kita menyamakan persepsi. Self love itu sebuah tindakan atau sekedar persepsi aja. jadi self love itu selain persepsi sebuah keyakinan, tetapi dia juga berwujud tindakan. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi tindakan untuk apa? Tindakan untuk kita tuh menyayangi dan menerima diri kita apa adanya. Jadi kan sering tuh kita lihat orang lain, ini kok dia punya A, punya B, sedangkan aku nggak punya ini. Nah, Berarti lebih ke sifat mensyukuri. eh, Ya nggak? Atau ya, beda? mensyukuri, tapi dia juga nanti akhirnya dia bisa mengembangkan juga apa yang dia miliki kayak gitu. Nah, kali ini aku bakalan bahasnya spesifik sih self love penting dimiliki sebelum kita tuh punya pasangan. Oke, mantap. Topiknya menarik sih, karena yang ada di sekitar kita itu banyak yang menunjukkan sisi kelebihannya terhadap pasangan. Nah, Padahal bener dia mengupayakan itu tuh mati-matian malah, gitu. mati-matian. Nah, jadi kan jatuhnya nggak natural gitu Iya, ya. benar, Padahal sebenarnya teman-teman, kehidupan rumah tangga itu tidak sesimpel itu. Bayangin nggak kalau kamu ingin terlihat manis di depan pasanganmu, itu kamu harus dandan 1 jam. Sedangkan benar. kamu tuh setiap hari akan ketemu suamimu itu ketika kamu akan Udah satu menikah. rumah. Iya. Nah, ketika nanti kamu tidak menunjukkan dirimu apa adanya, kamu tidak menyayangi dirimu apa adanya, ya jatuhnya nanti kamu bandingin sama pasanganmu, aku tidak pantas untuk dicintai karena aku belum sesempurna itu, terus aku belum bisa. Sebenarnya contoh Contohnya, sederhana ya ini aku mau kasih contoh ya. Iya, dari self love itu sendiri. Nah, contohnya jerawat aja. Nah, misal kita kalau mau keluar ketemu pasangan gitu, kita berdandan 1 jam untuk nutupin jerawat itu. Nah, hasil kita baru bisa pede ketika kita udah nutupin jerawat itu, dan kita baru bisa seneng ketemu pasangan kita dengan kondisi seperti itu. Padahal sebenarnya jerawat itu ya wajar gitu loh dimiliki oleh kaum apalagi masih muda gitu, Tapi apalagi banyak bukankah stresor gitu-gitu. Itu tuh wajar. Nah, dari hal-hal kecil itu tuh kita harus bisa menyayangi diri kita dulu. Oh iya, aku punya jerawat, it's okay. Kalau misal pasangan kita itu dia menerima kita apa adanya, ya otomatis dia akan lebih it's okay, nggak apa-apa kamu kayak gini. Nah, dari contoh sederhana itu kita mulai menyayangi kayak gitu. Tapi bukankah baik ketika kita berusaha untuk memperbaiki diri, untuk menunjukkan ke orang yang kita anggap istimewa gitu. Iya, itu merupakan sesuatu yang baik dan nggak salah ya Mika. Karena dan kita pun punya upaya buat melakukan treatment agar kita nggak Berarti itu berjerawat. termasuk Tapi self-love jangan nggak? iya self love, karena self love itu nanti turunannya dia ada merawat diri sendiri, makan makanan bergizi gitu. Karena turunannya apa, kalau misal kita hanya memperhatikan jerawat kita aja, nanti kita bisa ngerendahin diri kita. Pokoknya jangan sampai ke tahap itu gitu loh. Kita tetap meskipun kita punya jerawat, kita tetap harus bisa sayang sama diri kita. Dan kalau bisa ya sembari kita melakukan upaya, kita juga jangan sampai down terus kita jadi rendah diri, minder. Nah, itu yang nggak baik gitu. Jadi emang parameter dari self love itu ketika kita tidak merendahkan maupun membandingkan diri kita dengan orang lain. Iya, betul kayak gitu. Nah, jadi nanti masuk lagi ya, kembali lagi ke pasangan tadi. Nah, kalau misalnya kita udah bisa sayang nih ke diri kita,
itu lebih enak, kita akan lebih natural ketika berinteraksi sama pasangan kita. Bayangin nggak sih kalau misal kita belum bisa natural nih, kita udah menikah gitu, tapi kita belum bisa menyayangi diri kita sendiri dari contoh kecil jerawat itu. Nah nanti eh, bisa saja suatu orang itu yang belum memiliki self love tadi akan bandingin, "Eh, apaan sih mas, kok kamu bilang aku cantik padahal aku kan jerawatan, aku tuh nggak pantas dibilang cantik." Nah itu salah satu contohnya, dia jadi minder, terus dia jadi merasa dia nggak pantas dipuji, terus pasangannya lama-lama kesel juga kan kalau dia kayak gitu ngerendahin dirinya sendiri, terus kayak membawa hawa-hawa negatif gitu loh. Keuntungannya apa kalau misal kita bertindak natural, kita nyayangin diri kita sendiri, itu bakalan lebih gimana ya, pasangan kita juga akan tulus ke kita gitu loh. Kalau dia hanya melihat kecantikan itu dari wajah mulus, dari wajah yang bagus, otomatis dia bakalan ninggalin kita. Tapi kalau dia full sayang ke kita karena sikap kita, karena kepribadian kita, otomatis dia akan nih aku mau masuk ke kepribadian. Tadi kan contohnya itu masalah fisik ya. Tapi gimana kalau kita menyayangi diri kita dalam aspek sifat, terus norma-norma yang kita anut. Kan orang kan beda-beda tiap wilayah. Dia tergantung sama lingkungan sekitar, norma keluarga yang dia pegang dari kecil itu kan mempengaruhi bagaimana dia bertindak. Nah, apakah self love itu juga harus mempertahankan apa yang dia anut, atau dia harus bernegosiasi dengan pasangannya? Kita gini aja ya mas, kayak gitu. Itu juga penting karena nih dalam komunikasi rumah tangga itu nggak hanya satu arah, berasal dari oh kamu aja atau aku aja, aku kamu, itu nggak bisa karena kita udah dalam satu satu ikatan ya, ibarat kita tuh nyambung kayak lingkaran gitu. Jadi kita nggak bisa main sendiri-sendiri, kamu kesana, pasti ada kompromi dan konsolidasi. Kita diskusi, oh iya mas, karena sikap ini bisa aku punya sikap yang kadang sering banget ini suka ceroboh gitu, misal ngilangin barang-barang itu entah kenapa ya susah dikontrol gitu, pelupa gitu-gitu. Tapi sedangkan pasangan kita tuh orangnya yang dia misal selalu rajin, dia inget disiplin gitu-gitu, taat gitu. Wah itu sholat 5 waktu. Nah itu dia kan udah kayak berkebalikan gitu loh dengan kita. Nah kalau misalnya udah ada kayak tadi ikatan, oh ya kita tuh sekarang satu loh, kita membangun prinsip kedepannya. Iya, aku akan memahami kamu ketika kamu menjadi seorang yang sedang pelupa, tapi aku ingin kamu berusaha agar kamu bisa mengurangi kecerobohanmu itu. Misalnya sekarang coba mulai dengan ingat-ingat barang yang kamu masukin ke tas, ketika kamu pulang kerja juga dilihat dulu barangnya masih apa enggak gitu. Berarti memang poinnya adalah bagaimana kita menjadi diri kita tapi berusaha menjadi yang lebih baik. Nah gitu, tapi versi kedua orang. Ya kan? Kan yang berhubungan dua orang. Jangan sampai sama tetangga. Wah itu kamu dimarahin tapi pelakor. Betul. Nah, jadi jangan sampai nih ya, sampai ada pemikiran bahwa kita tuh minder kayak gitu. Nah karena kalau kita minder gitu malah jatuhnya nanti komunikasi itu hanya satu arah. Satu arah. Karena ya menurutku nih ya, ini hanya menurutku ya, berdasarkan aku ngelihat orang yang berpasangan, ketika seseorang itu udah menjalin suatu ikatan dan mereka tuh bahagia, mereka tuh akan timbul kompromi yang lebih natural sehingga bisa menerima kekurangan kelebihan dan prinsipnya satu sama lain tuh bisa dikombinasikan dengan baik gitu loh. Karena apabila
kamu bergerak sendiri, suami bergerak sendiri, maka kita nggak akan bisa bertemu. Iya Dan benar. padahal suami kan seneng nih kalau ada istri, makanya atas dasar kebutuhan suka itu mereka bisa menurunkan egonya masing-masing kayak Berarti gitu. poinnya adalah self love itu bisa dikompromikan, Bisa, ya, bisa dilatih juga. bisa dilatih Iya, dan bisa mm-mm, dikompromikan dengan kepentingan kedua belah kedua pihak. belah pihak. Ya, kayak gitu. Siap. Nah, jadi penting banget nih ya teman-teman, kalau misal mau punya pasangan itu kita harus utamain dulu, kita harus bisa nerima diri kita sendiri, baru kita nanti akan lebih natural. Percayalah, kalau misal kalian udah bisa seneng sama diri kalian sendiri, itu kamu mau komunikasi sama A, B itu akan lebih natural. Ya, kajian self love memang menarik dan nggak mudah juga melakukan self love itu, butuh apa ya namanya, Effort. ya effort, karena susah ya, kita nggak ngebandingin sama orang lain tuh, karena kita tiap hari kan ketemu orang lain, otomatis kita tahu juga. Mungkin emang kelihatannya sederhana ya self love itu, tapi menurutku self love ini tuh sebuah energi besar yang itu tuh penting banget buat diri kita, karena kita itu hidup dengan jiwa kita sendiri. Kalau misal dari diri kita sendiri nggak sayang sama diri kita, Bagaimana ya kita gimana mencintai orang lain? Iya, kayak gitulah logikanya. Jadi kalau kita beli baju bagus buat diri kita, itu kan semata-mata untuk fisik kita ya. Nah, lakukanlah hal seperti itu untuk diri kalian sendiri, untuk diri sendiri. Oh ya, aku harus senang dengan diriku, membuat diriku senang. Nah, gitulah. Aja Baik. sih. Nah, itu tadi pemaparan atau ngobrol seru sekali dari kita. Cukup sekian ya Iya. teman-teman. Semangat self love. Semangat self love. Dadah. Udah.